Bersyukur. Rasul Paulus di dalam suratnya mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pagi itu, seperti biasa Riri pergi berlatih musik. Namun sesampai di tempat latihan, ternyata belum ada yang datang. Ruangan sudah tertata rapi, sehingga ia bisa duduk santai menantikan teman-temannya. Sekilas ujung matanya menangkap stand partitur di depannya, dan karena ia menganggap stand itu terlalu tinggi untuk menaruh partitur, ia berdiri untuk memperbaikinya. Tiba-tiba stand itu anjlok dan menjepit jari tengahnya. Rasa nyeri menggigit dari jari yang mengeluarkan darah itu. "Ah, kok ada-ada saja, ngapain juga aku?" gumanya menyesali apa yang sudah terjadi. Siang harinya, ia dikagetkan oleh berita dari Andi suaminya yang dalam perjalanan menuju kantor kliennya menabrak mobil di depannya sehingga bemper mobil itu rusak. Lemes rasanya seluruh badan Riri. Kenapa hari ini kok kejadiannya berturut-turut ya, pikirnya. Ada apa Tuhan? Secara refleks terlontar tanya dalam hatinya. Namun, ketika ia merenungkan peristiwa hari itu, ia diingatkan bahwa ia juga banyak mengalami hari-hari yang dipenuhi dengan sukacita. Suatu kali, Riri kesulitan mengerjakan pekerjaannya. Sambil berdoa, ia terus menelusuri alur program yang ada di depannya. Biasanya temannya lah yang menyelesaikan program itu, dan ia hanya membuat desainnya. Tetapi karena temannya tidak kunjung selesai, maka ia berupaya mengutak-atiknya. Ketekunannya berbuah manis dan ia berhasil menyelesaikannya. Pada hari yang bahagia itu, ia juga mendapat kabar gembira bahwa putrinya dinyatakan lulus dalam ujiannya. Di tengah kebahagiaannya terdengar bisikan lembut di hatinya, "Jangan lupakan segala kebaikannya." Sahabat, kisah di atas adalah kejadian sederhana yang dialami oleh Riri. Banyak peristiwa suka dan duka yang kita alami setiap hari. Dalam setiap peristiwa, kita dihadapkan pada pilihan untuk bersyukur atau mengeluh. Bila kita memilih untuk bersyukur, maka setiap peristiwa pasti dapat dilewati, meskipun mungkin berat. Namun, bila kita memilih untuk mengeluh, maka peristiwa bahagia pun tidak akan terlihat karena tertutup oleh pikiran negatif. Kisah-kisah di bawah ini mungkin dapat membantu meneguhkan bahwa bersyukur akan membawa kita pada kebahagiaan. Cukup itu berapa? Suatu ketika ada seorang petani yang menemukan sebuah mata air ajaib yang mengeluarkan kepingan-kepingan uang emas. Mata air itu akan tetap mengeluarkan kepingan-kepingan uang emas sampai petani itu mengucapkan kata cukup. Namun, ketamakan telah membutakan petani itu, sehingga ia tidak kunjung puas dan akhirnya mati tertimbun oleh kepingan-kepingan uang emas tersebut. Cukup bukanlah soal berapa jumlahnya. Cukup adalah persoalan kepuasan hati. Hanya orang yang bisa bersyukur yang bisa mengatakan cukup. Mengucapkan kata cukup membuat kita melihat apa yang telah kita terima, bukan apa yang belum kita dapatkan. Petani dan pengendara sedan Mercy. Seorang petani dan istrinya sedang berjalan kaki ketika mereka disalib oleh sepasang suami istri yang berboncengan motor. Alangkah bahagianya mereka, pikir si petani, karena tidak harus lelah berjalan. Sementara itu, pengendara motor dan istrinya yang berkendara di bawah hujan deras didahului oleh sepasang suami istri yang naik mobil pickup. Sehingga si pengendara motor menggumam, alangkah bahagianya mereka di mobil itu karena tidak kehujanan. Lalu, pasangan suami istri di dalam mobil pickup itu disusul oleh sebuah sedan Mercy, sehingga pengemudi pickup itu berpikir, orang dengan mobil sebagus itu tentu lebih bahagia karena mobilnya tidak sering mogok seperti mobilku. Mereka tidak tahu
bahwa si pengendara mobil Mercy, seorang pria kaya, justru merasa iri kepada suami istri yang berjalan bergandengan tangan di bawah guyuran air hujan dan berkata dalam hati, betapa bahagianya mereka karena bisa begitu mesra menyusuri indahnya jalan pedesaan ini. Sementara aku dan istriku tidak pernah punya waktu untuk berduaan karena kesibukan masing-masing. Sahabat, bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Karena kebahagiaan takkan pernah kita miliki jika kita hanya iri pada milik orang lain dan selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Mari bersyukur senantiasa atas hidup kita supaya kita tahu di mana kebahagiaan itu berada. Tuhan menolong kita.